Halo semuanya, kembali lagi di channel Lambung Cerdas. Di sini kakak akan ngebahas tentang udah kedatangan tamu nih. Nah, di sini akan ngebahas apa? Kita langsung lihat aja ya nanti ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu dengan tamu kita pada siang hari ini. Oke, siapa kak namanya kalau boleh tahu? Dengan Kak Arya, Arya siapa? Panjangin ya. Arya di Ramadana. Oke. Ada Ramadana. Oh, kakak ini dari mana ya? Maksudnya universitas mana dan jurusan apa? Dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019. Dari Universitas Indonesia Hukum 2019. Oh, berarti baru tahun kemarin ya kak ya masuk ya? Iya, Kak, benar. Oh, kalau boleh tahu kakak ini tahun kemarin itu masuk lewat jalur apa kak? Kebetulan tahun kemarin masuknya lewat jalur SBMPTN, Kak. Oh, SBMPTN. Nah, ini cocok banget nih untuk teman-teman semua yang mau masuk jalur SBMPTN. Kebetulan Kak Arya ini masuk jalur SBMPTN di Universitas Indonesia. Oke. Oke ya, gimana sih kamu bisa masuk? Ada nggak sih treatment atau caranya kok bisa masuk di Universitas Indonesia? Apa yang kamu lakuin pas SBMPTN gitu, kalau boleh tahu? Sebenarnya nggak ada sih, Kak, cara yang benar-benar khusus, karena menurut aku cara yang paling efektif itu dari diri sendiri, orang-orang itu sendiri yang tahu kan, Kak. Nah, kalau cara yang aku terapin kemarin itu, berhubung aku sebelumnya itu udah kuliah di salah satu universitas, dan aku kayak memutusin buat di tengah jalan dari semester 1 lepas buat berhenti dari univ itu, aku benar-benar kayak mulai dari awal tahun di semester 2 pertama yang udah aku keluar dari universitas aku sebelumnya, aku kayak bener-bener kayak ngepenin buat belajar gitu, Kak. Hanya Oh. sisa waktu 3 bulan buat SBMPTN kan. Dan itu cara belajar aku menurut aku yang paling efektif itu pertama itu selesaiin dulu materinya semua, 1 bulan nyelesain materi full, terus 2 bulan sisanya itu buat latihan teori, Kak. Latihan soal. Jadi kayak fokusin ke materi dulu, habis itu latihan soal. Oh, kalau berarti kamu tadi cerita sedikit kalau sebelumnya udah ada di universitas, udah keterima di universitas lain ya. Berarti kamu kayak sebelumnya tuh nggak di UI ya? Sebelumnya nggak di UI, Kak. Oh, tapi emang sebenarnya pengennya ke UI atau bagaimana sih? Kepinginan kebesarnya di Sebenarnya itu dari universitas sebelumnya tuh pengennya di universitas lagi kan. Cuma kayak sama orang tua tuh nggak boleh karena udah terlalu jauh univnya dari lokasi Lampung jauh gitu kan. Emang sebelumnya Dan mana? aku pengennya Undip, Kak. Oh, jauh ya. Kalau di Undip terlalu jauh, makanya pengennya lebih dekat lagi gitu ya. Iya, sama orang tua nggak boleh. Jadinya alternatif lain selain Undip yang menurut aku lebih bagus ya selain Unila UI. Jadi aku coba dulu di UI pilihan pertama, baru keduanya Unila. Oh, kalau di Undip dulu hukum juga atau bukan? Di Undip sebenarnya melenceng, Kak. Di Undip dulu aku D3 Teknik Perkapalan. Oh, D3. Kamu IPA ya berarti jurusannya kayaknya. IPA. Iya. Berarti waktu masuk ke apa namanya? Hukum tuh masuknya linjur dong ya, lintas jurusan ya? Iya, lintas jurusan, Kak. Tapi bisa masuk ya UI lagi, berarti keren juga ya, berarti pintar juga dong. Ya, alhamdulillah, Kak, enggak. Cuma keberuntungan dan kerja keras. Keberuntungan aja. Oke, nah boleh dong share dong apa namanya kayak tips and triknya waktu ngerjain soal SBMPTN gitu. Kenapa bisa supaya bisa masuk ke universitas yang diinginkan itu gimana sih, tips and triknya ada nggak gitu kira-kira? Pertama, kalau dari aku, tipsnya waktu ngerjain SBM itu, prepare-nya dulu, menurut aku nggak usah semua materi bener-bener dipelajari gitu. Jadi, pelajari materi yang udah bener-bener kayak kita tahu dan kita suka aja. Karena menurut aku, bisa ngerjain beberapa soal di materi yang kita suka itu lebih baik daripada kita mempelajari semua materi dan ntar akhirnya malah ngeblank waktu hari H SBMPTN. Nah, Jadi kayak fokusin ke tipsnya beberapa waktu materi hari, dulu. Terus? iya benar. Terus tipsnya waktu SBMPTN, kalau aku kan orangnya tuh kayak nggak suka yang kalau nggak bisa soal terus langsung dikerjain terus. Jadi kalau aku secepat mungkin aku bisa ngerjain, aku kerjain. Kalau misalnya aku lihat soalnya udah nggak suka, udah lewat dulu, tinggal dulu. Ntar kalau emang masih ada sisa waktu baru dibalikin lagi. Oh, berarti kamu kayak duluin yang emang benar kamu sukain, yang kamu pahamin dulu, baru ngerjain soal-soal yang kurang mudeng dan kurang kamu sukai gitu ya? Iya, Kak, benar. Kalau berarti kan kalau itu kamu sering latihan soal gitu nggak sih? Iya, Kak. Harus sering latihan soal ya berarti kalau Latihan soal sama yang paling penting menurut aku tuh ikut tryout, karena berhubung sekarang
udah TUBK gitu-gitu, apa kayak yang online gitu kan tryoutnya lebih mudah sih menurut aku daripada tahun 2018 dulu atau aku pertama kali mau kuliah. Jadi sekarang perbanyak ikut tryout aja yang online gitu kan. Oh, sering ikut tryout ya jadi. Kamu waktu sebelum masuk UI itu berapa kali ikut tryout kira-kira? Berapa banyak tryout yang kamu ikutin? Banyak sih Kak. Kalau platformnya mungkin lebih dari 10 platform, terus kalau tryoutnya 50-an kali lebih kali. Gila, banyak banget ya 50-an. Berarti kalau emang mau masuk apa yang kita inginkan harus benar-benar kayak belajar banyak banget gitu ya, tryoutnya harus berkali-kali gitu ya. Iya Kak, dan itu juga karena aku mikirnya aku udah terlanjur ngelepas univ aku sebelumnya kan, jadi kalau misalkan aku sampai nggak keterima di tahun itu kan kayak aku nganggur gitu. Jadi mungkin dorongan lainnya tuh terpaksa sih Kak. Jadi emang harus benar-benar dikejar gitu ya, jadi kayak harus ada target gitu ya kalau mau lulus ya. Iya Kak. Oke, bagus. Nah, waktu apa namanya kayak ada kesulitan nggak sih waktu kayak kan pertama kan kamu harus lintas jurusan nih dari IPA ke IPS, belajarnya tuh ada kesulitan nggak? Sebenarnya kalau belajar menurut aku yang pertama sih dari niat. Kalau dari niatnya emang kita udah pengen ngambil jurusan itu, meskipun lintas jurusan gimana pun susahnya pasti ada keinginan untuk belajar. Nah kalau aku sendiri pribadi aku waktu itu aku sulit belajar di sejarah sama ekonomi yang bagian akuntansi. Jadi waktu dua bagian itu tuh kayak aku hanya belajar sekedarnya aja, yang penting bisa jawab soal itu 1 atau 2. Terus ngepenin belajar yang materi lainnya yang aku suka gitu Pak. Oh ya, kamu kan tahu nggak sih kalau misalnya di UTBK 2020 ini sistemnya kan cuma soal TPS, tahu nggak? Belum tahu malah Kak. Jadi kayak kalau menurutmu gimana nih kan tahun ini kan soalnya tuh nggak ada soal TKA atau yang kayak ekonomi, sejarah, kimia, fisika, pelajaran itu nggak ada, cuma ada TPS. Itu menurutmu gimana? Kalau menurut aku karena aku suka TPS ya, jadi ya mungkin lebih seru sih Kak. Karena TPS itu kan juga kayak pengetahuan dasar kayak matematika, bahasa Inggris terus digabungin sama pengetahuan umum kan. Ya menurutku sih insya Allah ya lebih mudah lah daripada tahun-tahun sebelumnya yang ada TKA segala macam, apalagi buat orang yang lintas jurusan. Lebih mempermudah orang-orang yang lintas jurusan ya? Iya. Justru menurutku ya, benar-benar. Gimana ketika lu udah ngelakuin maksudnya udah ada persiapan gitu nggak sih ya waktu sebelum SBMPTN gitu? Persiapannya sih nggak ada sih, paling ya cuma nggak usah megang buku lagi lah sehari atau 2 hari sebelum SBM itu, karena kalau megang buku aku takutnya lupa gitu kan. Cuma gitu doang sih Kak, cuma yang lainnya biasa aja. Sehari 2 hari sebelum tes tuh kita harus refresh dari buku gitu ya? Iya. Jadi biar agak lebih nggak terlalu banyak pecah konsentrasi gitu nggak sih? Iya benar. Terus kalau gimana nih perasaannya ketika udah keterima di Universitas Indonesia waktu pengumuman? Sebenarnya tuh kayak agak nggak nyangka gitu Kak, kayak nilaiku pas-pasan nih, kayak udahlah paling keterimanya di Unila aja gitu kan, masih diterima di Unila. Cuma emang pilihannya waktu itu milih apa aja waktu SBMPTN? Hukum UI sama hukum Unila. Oh, hukum semua ya? Emang fokusnya emang mau ke hukum ya? Iya Kak. Cuma ya begitu terima ya udahlah, alhamdulillah, mungkin jalannya dari Tuhan kayak gitu. Syukurin aja Kak. Tapi senang lah pasti, kan UI. Iya, senang sih Kak. Terus kira-kira nih ketika apa ya mau bertanya ini? Kira-kira nih gimana nih kultur kuliahnya antara di Undip kan, kamu udah pernah di Undip kan ya, dengan di UI, kira-kira beda nggak sih model kuliahnya gitu? Kalau model kuliahnya yang aku rasain sih kayaknya lebih beda sih Kak. Bedanya di mana tuh? Secara kan bukannya menyombongkan atau bagaimana, cuma rata-rata orang kan lebih memprioritaskan UI dibandingkan Undip. Dan orang-orang yang terpilih juga otomatis yang nilai di passing grade, bukan nggak ada passing grade, yang nilai SBM-nya lebih besar dibandingkan Undip. Berarti dengan kemampuan orang-orang yang lebih besar itu juga buat kayak ya saingan di UI itu lebih gimana ya, lebih susah lah daripada di Undip gitu. Undip. Terus kayak kampusnya atau model perkuliahannya itu sama nggak sih? Apa beda gitu?
kalau di UI? Hampir sama, cuma kalau fasilitas lebih bagus di UI, Kak. Oh, fasilitas lebih banyak di UI ya. Eh, Kira-kira nih kan ini lagi COVID ya, berarti kan kuliahnya lebih banyak online ya. Iya, ya. Itu ada kendala gitu nggak sih? Kalau di UI itu sistemnya kayak mana sih kalau waktu pas kuliah online gini-gini? Kalau di UI sistem kuliah online-nya sama kayak pakai Zoom juga, kayak kuliah-kuliah di univ lain pada umumnya. Juga di UI punya platform sendiri namanya emas gitu buat learning management system. Jadi kayak buat ngasih tugas, ngumpul tugas segala macam. Nah, yang jadi problem itu sebenarnya sih berkaitan dengan mahasiswa-mahasiswa UI yang rumahnya kayak jauh di pelosok kayak dan dari keluarga yang ini yang kurang mampu gitu. Problemnya di seperti itu. Cuma kalau dari keluarga yang kurang mampu dari UI udah kayak sebagian mendapatkan kompensasi uang kuota segala macam. Cuma jadi kendala lagi tuh di ini jaringan, koneksivitas jaringan, karena kan kalau misalkan uang kuota bisa UI ganti, cuma kalau jaringan gitu kan emang ketersediaannya tidak semudah itu kalau buat menyediakannya dengan cepat. Iya benar sih. Udah berapa bulan sih? Ini kamu posisinya di UI-nya atau di rumah? Sekarang aku di rumah. Kamu rumahnya di Lampung kan ya? Di Lampung nggak? Oh, berarti udah lama berarti kuliahnya itu emang bahkan UAS pun juga online ya? UAS online. Tapi model kayak gitu tuh ribet nggak sih? Enggak ya? Jujur, kalau dibilang ribet banget sih, Kak. Karena kalau dari kuliah aja kita yang biasanya mau tanya ke dosen, tinggal angkat tangan segala macam. Di sini kadang kalau ngomong kan suka tumburan sama temen yang pengen nanya juga. Terus juga koneksi kan nggak stabil juga, kadang-kadang kayak tiba-tiba putus gitu kan. Benar sih, emang agak ribet ya. Boleh tahu nggak sih gimana kesannya ketika kuliah di UI gitu? Suasananya gimana, terus tempatnya gimana, terus orang-orangnya teman-temanmu gimana gitu, boleh nggak cerita share-share? Kalau rasanya kuliah di UI menurut aku sih enak banget sih, Kak, nyaman, terus juga kayak universitasnya itu nge-support banget mahasiswanya. Jadi kayak misalkan dicontohin aja dari UI sendiri kan udah ada perpustakaan yang gede banget tuh, bisa dimanfaatin sama gede banget. Terus disupport sama kalau di kampus ada kita di seluruh tempat udah digratisin wifi gitu kan. Sama juga ada akses jurnal buat referensi kalau misalkan ada tugas atau ngerjain tesis segala macam. Jadi kayak udah benar-benar fasilitasnya tuh kayak benar-benar diperhatikan banget ya kalau buat mahasiswanya di sana tuh ya. Iya, Kak. Terus kalau teman-temannya gimana? Seru-seru nggak dari berbagai daerah kah seperti yang dibayangkan atau kebanyakan emang dari orang Jakarta kah? Teman-teman sih seru sih, Kak. Dari berbagai daerah di Indonesia ada, dari luar negeri juga ya ada lumayan banyak juga. Terus kalau ngobrol gitu kayak ada kayak kadangan bahasa daerahnya ke bawah-bawah gitu ya? Ya ada, Kak. Seru berarti kayak gitu. Terus mati. Kira-kira nih, ada nggak sih, kan ini kita sambil share nih, sharing-sharing buat ke adik-adik tingkat kita yang mau masuk ke universitas lewat UTBK dan SBMPTN. Nah, kira-kira kamu mau ada share-share nggak sih buat mereka, ngasih tahu nggak apa sih yang harus kalian dipersiapkan gitu? Boleh kasih sarannya buat mereka gitu. Ya, kalau dari aku sih sarannya buat teman-teman semua yang lagi mau SBMPTN gitu, yang lagi pengen nyari kampus impian, PTN impian, jangan pernah kalau diremehin sama orang tuh ya udah dianggap lewat aja, terus kalian buktiin sama orang itu kalau kalian bisa masuk ke suatu PTN yang kalian pengenin. Juga buat kalian tips belajarnya itu jangan sampai kalian hanya nargetin sesuatu itu yang kalian anggap diri kalian bisa gitu. Aku juga dulu kayak nggak mungkin gitu ngarep dapet UI itu kayak nggak mungkin banget, karena dulu jujur impian kampusku yang dulu itu cuma sebatas di Lampung doang gitu kan. Dan aku nggak ada keinginan sama sekali di UI karena takut nggak mampu. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dan doa orang tua juga mungkin jalannya dari Tuhan kayak gitu ya, alhamdulillah sekarang di UI. Jadi pokoknya intinya kalau mau belajar dan pengen gapai kampus impian itu belajar yang tekun, terus
perbanyak latihan soal, materi juga Benar. diselesaikan dulu. Kalau bisa lagi nih yang paling penting, cari teman buat belajar. Jadi kayak ada semangat gitu, kayak misalkan ngerjain soal bareng-bareng, ada bisa diskusi, dan cari salah satu orang buat saingan kalian, biar bisa kalian buat motivasi, bisa cepet-cepetan duluan sama orang itu. Jadi kalian juga lebih cepat berkembang. Kak, tutor gitu penting gak sih menurutmu? Kak, ada tutor yang masih ngajarin atau mungkin ngarahin kamu? Kayak bimbel gitu ya. Menurut lu penting gak? Kalau aku balik lagi sama orangnya, Kak, cara belajar orangnya gimana? Karena menurut aku yang paling tepat itu pertama kalau mau efektif belajar itu temuin dulu cara belajar kamu yang paling bagus itu gimana. Karena kalau aku dulu cara belajarnya kayak nggak suka rame-rame, aku juga pernah sempat bimbel tapi kurang memuaskan hasilnya. Jadi aku lebih prefer kalau aku ya ke video pembelajaran online gitu-gitu. Jadi lebih ke tapi kalau emang cari tempat belajar yang emang benar-benar cocok buat kamu gitu ya? Iya, yang nyaman, cara belajar dan tempat belajar yang nyaman. Gitu. Oke, itu aja ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa.